Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Oke teman-teman, apa kabar dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan sukses ya. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi tentang apa ini? Choose the correct answers. Pilih jawaban-jawaban yang benar ya. Ada pilihan 4 pada setiap nomornya. Ada A, B, C, or D. Nanti Anda bisa pilih mana yang kira-kira cocok atau yang tepat ya untuk masing-masing kalimat ini. Kita lihat nomor 1 di sini ada people bla 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 in sports to keep their health. Ya. Ada participate, participating, participates, participated. Yang mana nih kira-kira? Ini adalah pernyataan yang sifatnya umum ya, general statement. Di mana maksudnya adalah orang berpartisipasi atau orang ikut olahraga untuk menjaga kesehatan mereka gitu kan. Berarti ini kan bukan bicara kemarin, hari ini, besok, tapi bicara sesuatu yang menjadi kebenaran umum gitu ya. Artinya bisa terjadi berulang-ulang ya kan. Kemarinnya begitu, sekarang juga begitu, besok juga begitu, 10 tahun yang lalu juga kayak gitu, 100 tahun yang lalu juga kayak gitu. Namanya orang olahraga itu adalah untuk menjaga kesehatan kan gitu ya. Oleh karenanya pilihan Anda apa kira-kira ini teman-teman? Ya, people itu banyak orang ya, orang-orang tapi banyak ya. Ini bentuk jamak, people itu bentuknya jamak. Berarti kata ganti people adalah they, oke? Berarti kita di sini menggunakan yang A ya jawabannya, oke? People participate in sport to keep their health. Oke, jawabannya yang A. Kemudian yang kedua, my family bla 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 to the new house by 3 p.m. Ada will move, moving, move, are moving. Nah, gimana nih? Keluarga saya pindah ke rumah baru paling lambat jam 3. Paling lambat jam 3 sore. Berarti kan ini belum terjadi ya, karena di sini ada by 3 p.m. By 3 p.m. artinya selambat-lambatnya jam 3. Berarti akan ya. Berarti Anda pilih yang A, oke. My family will move to the new house by 3 p.m. Keluarga saya akan pindah ke rumah baru itu selambatnya jam 3 sore. Oke, jawabannya yang A gitu. Oke, kemudian yang kalimat ketiga ada my father bla 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 for Jakarta on a business trip yesterday. Ini peristiwanya kemarin ya. Kalau peristiwanya kemarin berarti lampau, yang artinya Anda akan menggunakan verb 2. Kita lihat di sini verb 2-nya mana kira-kira, ada lives, living, live, left. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Jadi my father left for Jakarta on a business trip yesterday. Ayahku berangkat ke Jakarta untuk perjalanan bisnis kemarin gitu ya. Ayahku ke Jakarta untuk perjalanan bisnis kemarin, keperluan bisnis. Oke, jawabannya yang D. Kemudian yang keempat teman-teman ada the woman often bla 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 the clothes in the morning. Wanita itu sering, di sini ada wash, has washed, washing, washes. Ada kata often. Often itu artinya sering, yang berarti adalah peristiwa yang berulang-ulang ya, sering, kebiasaan ini. Berarti Anda gunakan apa? Simple present ya. The woman jumlahnya berapa? Satu orang, woman. Kata gantinya adalah she. Berarti Anda pakai kata kerja satu yang ditambahkan s. Yang ditambahkan s yang mana? Di sini ada pada nomor yang D. Ini poin yang D, yaitu washes. Berarti menjadi the woman often washes the clothes in the morning. Oke, jawabannya yang D. Kemudian kalimat kelima ada John bla 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 later when his mother walked into his room. Di sini ada wrote, was writing, write, had written. Ini ada dua peristiwa di sini teman-teman, yaitu ada John yang nulis surat ya, dan peristiwa satunya ibunya masuk ke kamarnya ya, atau ke ruangannya. Nah, kira-kira ini peristiwanya kapan ini? Berarti udah lewat ya kan? Udah lewat. Nah, kalau kita bandingkan antara dua peristiwa ini, nulis surat dengan ibunya masuk ke dalam ruangan itu lebih lama mana?
lebih lama nulis surat ya kan, berarti yang lebih lama itu yang menggunakan past continuous ya. Past continuous artinya kita menggunakan verb ing ya, yang pakai verb ing ada pada nomor yang B, ini pada pilihan yang B ya, karena lampau berarti pakai was ya, berarti jawabannya menjadi John was writing a letter when his mother walked into his room. John sedang menulis surat ketika ibunya berjalan masuk ke ruangannya, begitu ya. Jawabannya yang B. Oke, yang B. Kemudian kalimat yang keenam. Kalimat keenam di sini ada my uncle bla 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 for Malaysia tomorrow. Nah, besok. Tomorrow berarti future ya. Kalau future kita biasanya menggunakan will, oke? Ya, langsung kita temukan jawabannya ada pada poin yang C. Oke, menjadi my uncle will leave for Malaysia tomorrow. Pamanku akan berangkat ke Malaysia besok. Oke, jawabannya yang C. Kemudian kalimat ketujuh ada the students were doing math when the principal blah 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 on the door. Ada knocking knock. Yang mana nih? Ini maksudnya apa nih? Murid-murid sedang mengerjakan tes matematik ketika kepala sekolah mengetuk pintu, ya kan? Berarti kan peristiwanya udah lewat ini ya. Mengerjakan tes matematik sama ngetuk pintu tentu peristiwanya lebih lama mengerjakan matematik. Makanya di sini pakai were doing gitu ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari kata apa yang pas ini di sini. Kita akan menggunakan verb 2 ya. Berarti apa? Knocked yang A ya. Oke, jawabannya adalah yang A, knocked. The students were doing math test when the principal knocked on the door. Murid-murid sedang mengerjakan tes matematik ketika kepala sekolah itu mengetuk pintu. Berikutnya yang ke-8 ada we bla 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 some balloons for the party today. Ya, di sini ada buying, will buy, buys, has bought. Mana nih? Kami membeli beberapa balon untuk pesta hari ini. Kalau pakai buying bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Kecuali pakai ada are-nya di sini. We are buying gitu, present continuous ya. Kalau yang ini will buy gimana? We will buy some balloon. Kita akan membeli beberapa balon untuk pesta hari ini ya. Mungkin bisa ya. Kalau yang C bisa nggak? We buys. Nggak bisa. Karena buys ini untuk he, she, atau it gitu kan. Kalau yang D gimana nih? We has bought. Ini nggak bisa juga ya. Kecuali sini pakai have ya. We have bought. Kami telah membeli beberapa balon. Tapi ini nggak bisa karena pakai has. Berarti yang mungkin adalah menggunakan yang B. Berarti jawabannya adalah yang B. We will buy some balloons for the party today. Oke ya. Ini will buy. We will buy some balloons for the party today. Kita akan membeli beberapa balon untuk pesta hari ini. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada my grandmother bla 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 the cake before dinner. Ada baking, bake, baked, have baked. Nah, ini nenek saya apa ini memanggang kue itu sebelum makan malam. Kalau pilih yang A bisa nggak? My grandmother baking nggak bisa ya karena kecuali di sini ada is baking gitu. Kemudian kalau my grandmother bake, nah begini nih. Tidak bisa ya karena ini untuk pelaku they, we, I atau you gitu kan. Nah, kalau yang C bisa nggak? My grandmother baked. Nah, ini mungkin ya. The cake for dinner before dinner. Kalau yang D bisa nggak? Pakai my grandmother have baked. Nah, nggak bisa kecuali sini has ya. Berarti yang mungkin jawabannya adalah yang C ya, menggunakan bentuk verb 2 ini. My grandmother baked the cake before dinner gitu. Oke, jawabannya yang C. Kemudian yang ke-10 terakhir nih, while they bla 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 their lesson, they suddenly bla 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 a scream. Nah, ini di sini ada had hears ya. Saat mereka mendapati pelajaran mereka ya, mengikuti pelajaran, mereka tiba-tiba mendengar jeritan gitu. Jadi pas lagi belajar ya, lagi fokus mendengarkan pelajaran, mengikuti pelajaran, tiba-tiba mendengar ada jeritan gitu. Ini berarti peristiwanya lampau ya. Kita perbandingkan antara dua peristiwa ini yaitu mengikuti pelajaran dan
mendengar jeritan. Kira-kira mengikuti pelajaran lebih lama kan ya, durasinya gitu, durasi waktunya lebih lama. Jadi ini menggunakan bentuk apa? Past continuous ya. Berarti yang A tidak ya di sini karena ini verb 2 kan. Nah, ini bisa nggak ini? Were having, tapi di sini juga hearing, tidak ya. Atau ini was having, tidak bisa karena they kan nggak bisa was ya. Berarti gugur yang C. Kemudian yang D bisa nggak? Misalnya while they were having their lesson, they suddenly heard. Nah, ini heard bisa nih verb 2 ya. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Ini jawabannya yang D. While they were having their lesson, they suddenly heard a scream. Saat mereka sedang mengikuti pelajaran, mereka tiba-tiba mendengar sebuah jeritan gitu. Oke, jawabannya yang D. While they were having their lesson, they suddenly heard a scream. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.